Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pembuatan video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah media pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS atau MA. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan, nama saya Rizda Amalia dan teman sekelompok saya bernama Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai media apa yang cocok digunakan untuk materi pelajaran dengan tema Hukum Bacaan LAM. Dalam menentukan media pembelajaran, hal yang harus dilakukan ialah merinci materi pelajaran yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis materi yang ada. Saya akan merincikan dan mengklasifikasikan jenis materi tentang hukum bacaan LAM. Yang pertama, pengertian hukum bacaan LAM. Materi ini diklasifikasikan sebagai konsep dan media yang digunakan yaitu PowerPoint. Yang kedua, ciri-ciri hukum bacaan LAM. Materi ini diklasifikasikan sebagai konsep dan media yang digunakan yaitu PowerPoint dan audio visual. Yang ketiga, cara membunyikan hukum bacaan LAM. Materi ini diklasifikasikan sebagai prosedur dan media yang digunakan yaitu PowerPoint dan audio visual. Yang terakhir, hukum bacaan LAM yang terdapat pada surah-surah Al-Quran. Materi ini diklasifikasikan sebagai fakta dan media yang digunakan yaitu PowerPoint dan audio visual. Selanjutnya, di sini saya akan meneruskan pembahasan mengenai alasan pemilihan dan penggunaan media yang kami gunakan. Di sini, kami menggunakan dua media. Yang pertama yaitu audiovisual dan yang kedua yaitu PowerPoint. Mengapa kami memilih dan menggunakan media audiovisual? Karena media audiovisual ini merupakan jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya, rekaman video, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media, yaitu audio dan visual. Dengan menggunakan media ini, dapat membuat proses pembelajaran menjadi optimal. Selain itu, saat pembelajaran di kelas, siswa tidak hanya mendengar atau melihat gambar saja, tetapi siswa dapat melihat sekaligus mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, alasan pemilihan dan penggunaan media yang kedua yaitu PowerPoint. Mengapa kami memilih media PowerPoint? Karena yang pertama yaitu praktis, dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas. Kedua, memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon siswa. Ketiga, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Yang keempat, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, picture, warna, animasi, dan suara, sehingga membuat siswa lebih tertarik. Dan yang kelima, yaitu dapat dipergunakan berulang-ulang. Selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan media PowerPoint. Langkah yang pertama ialah kita membuka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint. Yang kedua, tinjau pilihan template yang tersedia. Kemudian, untuk membuat halaman judul, hal yang harus kita lakukan ialah menentukan tampilan halaman judul presentasi yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, tambahkan judul. Yang ketiga, tambahkan subjudul. Dan kemudian pilih transisi untuk halaman judul. Dan untuk menambahkan halaman baru, langkah yang pertama ialah
klik tab Insert. Kemudian yang kedua, klik tombol New Slide. Selanjutnya, untuk menambahkan konten ke halaman, langkah yang pertama ialah pilih halaman. Kedua, carilah kotak teks. Yang ketiga, tambahkan teks ke halaman. Yang keempat, sesuaikan format teks halaman. Yang kelima, tambahkan foto ke halaman. Selanjutnya, untuk menambahkan transisi, langkah yang harus kita lakukan yang pertama ialah pilih halaman. Yang kedua, klik tab Transition. Yang ketiga, tinjau pilihan transisi yang tersedia. Selanjutnya, pilih transisi yang ingin digunakan. Kemudian, tambahkan transisi ke konten halaman. Dan langkah yang terakhir ialah jangan lupa menyimpan hasil dari presentasi dari PowerPoint tersebut.